Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita akan mengupas sebuah kerangka berpikir yang sangat mendasar. Coba dipikirin, dari semua keputusan yang kita hadapi setiap hari, mana sih yang sebetulnya hak kita untuk memutuskannya? Mari kita mulai dengan pertanyaan ini. Coba renungkan sejenak. Dalam setiap diskusi kelompok, entah itu di kantor, komunitas, atau bahkan di keluarga, sebenarnya ada batasannya nggak sih? Apakah ada hal-hal yang sifatnya mutlak dan nggak bisa begitu saja di voting? Untuk menjawabnya, mari kita lihat analogi pertama yang sederhana dan relevan dari sumber kita. Sebuah komunitas yang berencana membangun sebuah masjid. Coba bayangkan ya, ada sekumpulan warga lagi kumpul, lagi diskusi. Mereka semangat banget mau bangun masjid baru. Tapi kan ada beberapa keputusan penting nih yang harus mereka ambil bareng-bareng. Pertanyaan pertama yang muncul, dinding masjidnya mau warna apa ya? Ijo, putih, atau mungkin krem gitu? Nah, menurut sumber kita, ini nih contoh sempurna hal yang bisa banget didiskusikan. Kenapa? Ya karena ini kan soal selera, soal estetika. Nggak ada tuh jawaban benar atau salah yang mutlak. Jadi ya silakan warga bebas berdebat, memilih, dan mencapai kesepakatan bersama. Oke, lanjut. Sekarang muncul pertanyaan yang tipenya beda banget. Bukan lagi soal warna, tapi soal arah bangunan. Apakah ini juga bisa di-voting? Disinilah kita menemukan batasannya. Sumber ini menegaskan kalau arah masjid itu tidak bisa ditawar-tawar. Arah kiblat adalah ketetapan ilahi, bukan ranah opini publik. Ini adalah aturan yang sudah final, titik. Lalu ada pertanyaan ketiga, yang ini menyangkut keamanan dan pengetahuan teknis. Berapa banyak pilar yang dibutuhkan agar atapnya kokoh? Sekali lagi, ini bukan ranah pemungutan suara. Coba bayangkan bahayanya kalau jumlah pilar ditentukan oleh suara mayoritas. Menurut sumber kita, keputusan teknis seperti ini harus diserahkan kepada ahlinya. Dalam hal ini ya seorang insinyur yang paham betul ilmu struktur bangunan. Oke, sekarang kita sudah pegang prinsip dasarnya kan? Mari kita coba terapkan di contoh lain dari sumber kita, yang pertaruhannya jauh lebih tinggi. Medan perang. Sumber kita membawa kita ke analogi kedua, strategi militer pada zaman Nabi, khususnya dalam pertempuran Badar dan Uhud. Nah, ini yang sangat menarik dari slide ini. Bagaimana prinsip yang sama persis berlaku. Kewajiban untuk berjihad adalah hukum ilahi yang sudah tetap, tidak bisa dimusyawarahkan. Namun taktiknya, seperti apakah akan bertempur di dalam atau di luar kota Madinah saat Perang Uhud, menjadi bahan diskusi. Bahkan penempatan pasukan seperti dalam Perang Badar diserahkan kepada ahli yang lebih memahami medan. Jadi, dari dua analogi ini, masjid dan medan perang, sumber kita menyajikan sebuah kerangka kerja yang sangat jelas untuk pengambilan keputusan. Inilah inti dari kerangka tersebut. Ada 3 domain yang berbeda. Pertama, hukum Tuhan yang sifatnya mutlak. Kedua, pengetahuan ahli yang harus kita hormati dalam bidangnya. Dan ketiga, barulah ranah musyawarah publik. Pembagian yang logis kan? Nah, dengan memahami kerangka ini, sumber kita mengajak kita melihat bagaimana prakteknya di dunia modern, di mana batas-batas ini seringkali dipertanyakan. Mari kita bandingkan kerangka yang jelas ini dengan pendekatan modern dalam pembuatan hukum, sebagaimana yang dikritik oleh sumber kita. Sumber ini mengkritik bahwa, dalam sistem pemerintahan modern, batas-batas ini seringkali diabaikan. Hal-hal yang dalam kerangka tadi dianggap sebagai hukum ilahi yang pasti, kini malah dibuka untuk voting dan perdebatan manusia. Akibatnya, manusia menempatkan dirinya pada posisi untuk mengubah apa yang dianggap sebagai ketetapan Tuhan. Sumber kita memberikan contoh-contoh spesifik, isu seperti perjudian, perzinahan, dan alkohol yang menurut kerangka ini, hukumnya sudah ditetapkan oleh wahyu, justru menjadi objek perdebatan dan legislasi manusia. Dari perspektif sumber ini bukan sekedar perbedaan pendapat, melainkan sebuah pergeseran fundamental soal siapa yang berhak menentukan benar dan salah. Menurut sumber kita, tindakan manusia membuat hukum di wilayah yang seharusnya menjadi otoritas Tuhan ini mengandung bahaya teologis yang serius, yang dikenal sebagai syirik. Disinilah nada dalam materi sumber menjadi lebih serius. Ada peringatan tentang konsekuensi dari pendekatan legislatif, di mana manusia menjadi penentu segalanya. Inilah poin krusialnya. Menurut sumber ini, syirik dalam konteks ini adalah ketika manusia mengambil alih peran Tuhan dalam membuat hukum, yaitu menentukan apa yang halal dan haram. Ini pada dasarnya adalah tindakan menempatkan otoritas manusia setara atau bahkan di atas otoritas Tuhan. Kutipan ini, yang merujuk pada praktik sebagian umat terdahulu, menjelaskan lebih lanjut. Bentuk penuhanan yang dimaksud bukanlah penyembahan secara harfiah, melainkan ketaatan buta pada hukum buatan manusia yang bertentangan dengan hukum Tuhan.
Ini membawa kita pada kesimpulan akhir dari argumen sumber tersebut, di mana seharusnya letak otoritas tertinggi. Dan ayat ini dengan cemerlang mengilustrasikan landasan dari seluruh kerangka kerja ini. Menurut sumber, ayat ini menegaskan kedaulatan mutlak Tuhan dalam menetapkan hukum dan keputusan. Kita tutup penjelasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan yang merangkum inti dari materi sumber kita. Kerangka ini pada akhirnya menantang kita untuk bertanya, dalam setiap keputusan yang kita buat, di manakah kita meletakkan batas antara otoritas manusia dan otoritas Tuhan?